Iya. Kena ke Aceh kena cambuk lah sebelum batasan Aceh memang kena tangkap lah model itu. Tapi kalau ada orang model pikiran seperti itu, saya pikir lebih bagus tidak datang. Jaga. 16 tahun. Inggris terbalik itu seperti semua negatif gara-gara ekonominya. Mungkin tidak turun tetapi tidak naik dan orang rasa waktu stabil, anak muda rasa seperti turun. Gara-gara Karena negara lain maju. ya itulah. Sekarang ini mungkin Vietnam. Vietnam memang Vietnam mulai menanjak. ya itu memang. Tapi kalau menurut saya di sini kalau dipromosikan lagi, ini bakal booming di Sabang ini, terutama domestik. Karena bagaimanapun Aceh kan bukan tujuan turis mancanegara umum ya kan? Itulah kalau memang untuk orang asing, saya senang, saya seperti itu, tetapi karena tidak ada seperti memang terkenal kuat Islam, agamanya itu, dan kalau itu orang memang tidak ada bir, tidak ada ini itu seperti orang para wisata model itu tidak dapat. Dan dalam hati saya enak lah kalau itu ke para wisata yang kasih kacau sedikit juga lah itu ya. Iya. So, memang lebih gampang kalau yang orang mau datang ke Aceh, orang yang memang Menikmati alam. menikmati dan tahu alami dan tidak takut takut ada model lah. Islam juga lah model. Ada orang oh syariat dipikir kena ke Aceh kena cambuk lah sebelum batasan Aceh memang kena tangkap lah model itu. Tapi kalau ada orang model pikiran seperti itu, saya pikir lebih bagus tidak datang. Iya, benar. Dan cukup banyak orang yang open minded sedikit lah yang datang. That's right. Sudah makan apelnya? Tergantung dengan tujuannya ya. Kalau di sini saya lihat orang yang mau healing, orang yang mau menikmati keindahan alam, laut. Yang penting juga untuk para wisata sekarang yang akan naik terus sekarang itu orang Malaysia. Ya. Karena Malaysia banyak itu. Nah, sekarang pesawat murah dari Penang, dari Kuala Lumpur, murah ada Firefly dari Penang atau Malaysia. Dan orang itu tidak takut dengan syariat Islam. Itu sama seperti Malaysia di sini. Jadi ada model di situ orang Muslim tidak boleh minum bir. Sama dia tahu lah model peraturan itu, dia tidak takut itu, orang Malaysia tidak takut itu ya. Memang kebiasaan orang Melayu nggak terlalu mengenal alkohol, jadi it's nothing for them. Dan banyak kali orang Melayu juga ada banyak orang ada keturunan Aceh juga. Nah, tahu sendiri di Malaysia seperti keturunan Minang dan keturunan Jawa, Bugis banyak juga, dan Aceh itu. Hampir semua orang Melayu. Kalau tanya orang itu lucu sedikit. Kalau tanya orang Malaysia, dia bilang Melayu dari Malaysia. Nenek dari mana? Hampir semua bilang, oh nenek saya dari Jawa, kakek saya orang Padang. Benar, saya ke sana juga. Itu saya selalu pikir lucu kalau dia bukan kalau orang bilang kita pribumi itu tetap hampir semua dari Indonesia, memang keturunan Indonesia. Iya. Itulah dia memang lumayan dekat. Iya, saya sering bilang ke para pembisnis pariwisata,
atau yang mempromosikan jangan fokus ke orang-orang Eropa atau budaya Barat untuk datang berkunjung ke wisata. Ingat Indonesia 270 juta jiwa, itu hampir setengah mungkin beberapa negara di Eropa. Semua Eropa itu. Ya kan? Tambah lagi Malaysia 60, belum lagi Brunei ada setengah juta, dan beberapa Melayu di Thailand dan juga di Singapura. Ya udah itu aja. Nanti seperti sini orang Singapura jarang kali orang Singapura di sini. ya. Sampai Singapura semua ke timur lah, dia ke Bali, Lombok, Sumbawa, Manado itu jarang ada orang Singapura ke sini. Mungkin promosinya Pak, karena orang Singapura banyak ke Padang, banyak ke Sumatera Barat. Saya pikir alasannya juga. Ya, jangan lempar-lempar. Ya, ada satu alasan juga, di Padang ada pesawat langsung dari Singapura. Iya, Dari udah mulai. ke Aceh tidak ada. Belum ada kali ya. Ke Medan pun kurang. Medan pun satu pesawat aja per hari ke Singapura kalau salah. Kalau Melalui Kuala Lumpur, Penang banyak ke Malaysia. Jangan lempar-lempar ini. Saya pikir itu alasan juga orang seperti pesawat yang tidak ada. Promo juga lebih bagus bangun pelan-pelan sendiri aja. Internal ya. Kadang kalau terlalu cepat bangun tidak bagus juga lah para wisata harus pelan-pelan. pelan-pelan, natural. Ya natural kadang-kadang. Tapi permasalahan sekarang itu Pak di Indonesia, domestik pesawat tiket domestik itu mahal. Kan kalau kita mau dari Bandar Aceh ke Jakarta jauh lebih murah melalui KL. Iya, saya ke Jakarta lewat KL. Padang KL Jakarta ya. Itu. Gila itu. Tapi kalau pemerintah Indonesia nggak harus murah, nggak harus, tapi standar lah. Jangan hitungan di atas 1 juta antar provinsi di Indonesia kan keterlaluan. Ini menurut saya ada oknum di belakang yang masalahnya ada dua PT aja hampir ya, itu yang ada Garuda dan Lion Group ya. Iya, Lion Group. Kalau dua tidak cukup untuk kompetisi, tidak cukup pada dua itu. Mereka sudah memonopoli. Nah itu kalau dua hampir monopoli itu. Tapi kan harus aturan ada maksimum price cost dari pemerintah. Ya, tetapi ada sekarang, tetapi ini cukup tinggi juga. Ya maksimum price cukup tinggi juga itu. Kalau mereka bikin limit seperti 1 juta maksimum antar provinsi dengan destinasi. Juga, saya tidak tahu kalau di Indonesia ongkos impor barang yang 42% yang impor seperti laptop atau apa 40% cukai lah itu. Cukai. Dan saya dengar onderdel pesawat sama juga itu kata orang. So itu alasan juga mahalnya kata orang gara rawat pesawat di Indonesia. Saya tidak tahu kalau betul atau tidak. Tapi dia bilang juga pajaknya tinggi. Itu alasan lumayan mahal untuk rawat pesawat di Indonesia. Berarti anak bapak sponsori bapak nanti. Itulah yang susah, tidak bisa ya. Bapaknya. Untuk saya ada kakak masih di situ bisa sponsor ya. Iya, bapaknya warga Indonesia, anaknya warga Swedia. Saya memang lucu, saya belum coba gimana ya nanti. Tapi Nih, Ibu Apollo aja kita panggil yuk. Ibu Apollo Bongalo. Ini beliau bawa apa? Oh, jagung rebus. Brownies, ada jus. Jadi beliau ini sebagus ini belum ada Instagram. Nah kita mau bikinin, kan sayang ya. Jadi kalian silakan follow Instagramnya Apollo Bungalow. Nih, hidangin. Ada jagung, ada cake. Mana Pak Per Kak? Ada di rumah sama anak. Ya. Tapi tablet aja. Ya, kita coba jagung. Panas. Wis. Tadi saya tanya Kak Nila, ternyata saudara Kak Nila semuanya kerja berdagang di ini, di Rubiah. Iya. Jadi nggak bisa ketemu. Ada peluru ya? Hei Zikri, ambilin rendang Zikri. Kasih Bu Apollo rendang Zikri. Oke. Tablet sini ya. Abang, meja sana. Rendang Padang ada? Meja sana. Mau di meja sana? Kenapa, Dek? Kenapa? Waduh. Anaknya cantik. Westeran.
Jadi artis dek. Gado-gado. Sekarang gado-gado. Cantik kan? Tuh. Kakak Ota ada adik yang kecil 2 tahun setengah. Nah, ambil bawahnya biar Kak Ibu Apollonya yang ini yang milih. Ya 2 cuman, sama rasanya tinggal. Oh, cuman 2 tinggal. Ya udahlah, kasihlah. Nih, ini ada rendang asli Sumatera Barat. Asli dari tempatnya. Rendang Gadi. Kampungnya. Ini dari asal rendangnya. Ini rendang ini kan aslinya Payakumbuh. Payakumbuh. Saya udah pernah ke Payakumbuh udah gitu. Udah pernah? Udah kepada Kumbuh. Oh, bukan ke Payakumbuh, ke Maninjau udah. Meninjau. Nah, ini rendang ini orang Payakumbuh yang bikin. Awalnya kan dia cuma bikin untuk tamu, untuk kalau buat pergi merantau, ternyata enak banget. Jadi dijual. Boleh buka? Nanti pas mau makan aja Kak. Jadi caranya ada di belakang Kak. Ya itu tahan sampai setahun loh. Packagingnya bagus, di situ dipakai aluminium di dalamnya. Foil. Ah ya, nanti Kakak rebus aja 10 menit maksimum. Kiranya udah siap nanti direbus aja ya. Ya rebus sama ini sama air sama air aja. Sudah panas, udah masukin, itu ada dagingnya di dalam, rendangnya udah jadi. Cuman manasin gitu. Ya, rencananya mau kasih keluarga Kak Nila 1. Tapi sayang keluarga beliau sibuk semua di Pulau Robia. Iya, kerja semua ya di pantai. Maaf Kak Nila, akhirnya nih katanya saudara ini beliau juga familinya Kak Nila juga kok. Ada sangkut-sangkut pautnya. Makan jagungnya. Apanya Kak Nila? Pamannya ya? Tapi panjang sedikit. Ah? Kalau paman saya sepupunya bukan ini. Oh, sepupunya Kak Nila. Tuh. Lihat nih. Santai banget kan sambil dengar ombak di sini. Tuh. Mantap. Iya. Kakak beruntung loh Kak bikin bungalow di sini. Soalnya ini pantainya yang lebih Makanya nyaman. orang nggak tahu orang secret beach. Ini. Tempat rahasia gitu. Orang nggak tahu kalau udah pergi Bali. Wih, manisnya. Dikasih gula nih? Enggak. Nggak ada, cuma garam aja kok pakai gula. Iya, enak ah. Baju saya warnanya sama kayak jagung nih. Ada. Sama deh. Enak banget. Beli. Ke kota tadi. Tapi di sini banyak orang ladang jagung ya. Nggak ada, Nampari Pak. Nggak tahu. Kebanyakan tapi tadi mungkin ini dari Sabang. Kebanyakan Pinang ya. Waktu ke mana kita apa nama daerah dusunnya itu? Joboy. Banyak Pinang, cengkeh di sana ya. Banyak di siapa? Kelapa. Sama pantai. Ini kumisnya jagung ini enak loh. Nggak makan loh. Ada. Nih, paling murah dan paling cantik, beliau nggak mau naikin harga. Nih kata beliau. Semua orang udah bilang. Silakan mampir Apollo. Tapi saya salut sama kakak. Kayaknya kakak enjoy aja menjalanin bisnisnya kak gitu. Menikmati, nggak ada beban. Padahal ini kamar. Swear dari semua yang saya lihat, walaupun di sana bagus, tapi view-nya nggak ada sebagus view beliau gitu. Seharusnya bisa lo naikin 50.000 aja naik gitu. Berapa satu malam sini kak? 250. Cuman 250. Bayangin. Hampir sih. Saya harus kasih 10 ini. Oh, karena saya bookingnya langsung sama kakak. Kalau nggak langsung saya kasih 10 ininya. Ratingnya. Di booking.com ah? Kalau di booking.com 270. 270 karena kena charge itu kan. 270. Pakai AC lagi. Iya kan? Ada Wifi-nya cepat juga. langsung pantai. Airnya kencang. Toiletnya bagus, ada toilet duduk. Saya bukan promosi guys, ini sharing buat kalian ya nih. Bukannya beliau kayaknya nggak perlu promosi juga karena memang orang datang sini balik lagi. Orangnya baik,
Tuh. Ya ada. Ada siapa namanya, Dek? Sarah. Sarah juga baik. Kelas berapa, Sarah? 4. Nanti jadi artis, Sarah. Enggak. Ya, memang beliau ini kayak humble kalau bahasa Inggrisnya. Sederhana. Yang penting bisnis lancar, ada terus. Dan beliau PNS. Kakak PNS ya, Kak? Itu. Bendara sekolah. Tuh. Jadi menikmati hidup dan tidak mau terlalu memungut orang ya. Iya kan? Ya gitulah jadinya. Tidak. Iya ya. Iya. Nggak kayak bisnis yang gila Gila-gilaan gitu. dengan uang bisnis. Kita mau jadi kawan. Iya. Ya ini jual suar. Bagus desainnya. Ini kayaknya Pak Per ya yang desain. Ya, dia yang desain. Memang berasa Dia banget. dulu arsitek. Dia arsitek. Dia suka sama Desain. minimalis lah. Tamannya kecil, kamarnya memang kecil. Saya baru aja lihat fotonya. Oh, saya mau tinggal langsung pengen stay di sini. Ada. Tuh dibikinin Instagram sama Zikri buat register. Si Pak Per aja handphonenya. Gimana handphone Papa? Handphone Daddy? Handphone kecil cuma buat nelpon aja ya. Hah? Instagramnya udah ada. Udah ada ya udah. Tapi Register. namanya nggak nama ini. Oh, rubah namanya harus Atau kita Apollo rubah aja nama Bungalong. Instagram ini. Oke. Iya. Assalamualaikum. Oh ya Allah. Oh my god, dikasih sama Kak. Si Zikri lagi di pantai katanya tadi. Ya Allah. Gak tahu beliau di video. Tadi beliau ini me-WhatsApp. Oh. Kak, makasih banyak Kak. Ini Miace lagi nih. Dek, makasih ya Dek. Ini siapa namanya? Zamir, Keponakan. Makasih ya Zamir. Dalam hidup ini yang saya pelajari adalah jadi berusaha jadi orang baik. Swear. Itu aja sih. Mudah-mudahan sampai hayat saya menjemput. Merubah bisnis. Bagaimanapun beliau ini bisnis ya. Ya kan? Bisnis. Beliau menyewa ini sama saya. Kita nggak kenal. Right? Dan jadi teman. Sekarang ini beliau bikinin saya mie. Ini gratis. Nggak ada. Tuh. Dari cerita-cerita beliau, ya banyak juga namanya bisnis akomodasi ya, hotel pastilah banyak orang, apakah itu orangnya komplain, apakah orang itunya nggak bersih segala macam lah ya, namanya beliau curhat sama saya. Tapi saya banyak juga belajar dari beliau bahwa kehidupan ini dinikmati dan jangan terlalu tamak. Nah itu yang saya pelajari dengan Bang Per sama kakak Apollo aja kita sebut, nama Ihwani nama beliau. Ya, setiap perjalanan saya gimana? Ya Allah, terima kasih, alhamdulillah selalu saya itu ketemu orang baik, baik itu di negara orang lain, di negara sendiri apalagi, dan kembali ke diri sendiri. Saya gak bisa bilang saya orang baik, orang yang bisa menilai saya, tapi yang saya tahu adalah saya selalu berusaha untuk ingin jadi orang baik. Itu aja, saya selalu berusaha. Jika saya mempunyai sesuatu yang bisa saya share, nih dibikinin mie malam-malam. Beliau tahu kalau saya malas makan keluar. Saya suruh Zikri aja pergi keluar, tapi saya malas. Tapi Zikri pun yang udah makan tuh
dibikinin sama beliau. Tuh. Nah. Makan dulu guys.